Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya yang telah tersedia lagi pada kesempatan saat ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat edisi podcast Renungan Rohani Sosyanim. Tuhan memberkati kita dan kita akan memulainya dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang membawa kami tetap ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itulah sebabnya kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami perlukan kasih Tuhan, kami perlukan suara Tuhan, kami perlukan hati Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang perlu kami kerjakan lagi sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati setiap hati kami, terangi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan terus membawa kami ke dalam seluruh kebenaran sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Ayat ini berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Sekali lagi bagian akhirnya akan saya baca, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22 ini adalah satu catatan dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca. Pada waktu itu Yesus baru saja memanggil ke-12 muridnya. Ya, dia kemudian memberikan tugas-tugas dan mengutus ke-12 rasul tersebut. Lalu dia tidak lupa untuk memberitahukan bahwa akan ada penganiayaan yang akan datang. Ini Tuhan Yesus katakan dari mulanya pada saat dia memanggil ke-12 muridnya. Nah, tibalah di ayat yang ke-22 dikatakan pada saat diutus ini, waktu Yesus mengutus ke-12 rasul ini, ada satu kebenaran atau petunjuk yang diberikan kepada murid-muridnya, yaitu bahwa dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, bisa bayangkan dari mula Tuhan Yesus tahu keadaan hal ini, ya, tentang kondisi ini, bahwa akan ada satu hal yaitu dibenci oleh semua orang. Satu kondisi yang gak enak sekali tentunya, ya. Dan ini Tuhan katakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya sebagai petunjuk pada saat satu tugas diberikan oleh Yesus, ya, untuk mengutus ke-12 muridnya. Dan hal ini adalah berita yang juga ternyata dicatatkan dalam Matius pasal 24, ya, satu hal yang sama di ayat yang ke-13. Ini satu perikop tentang khotbah di akhir zaman. Jadi keadaan ini sudah diperingatkan Yesus baik dari mula atau pada saat bahkan pada saat dia berbicara tentang keadaan dari akhir zaman. Matius 24 ayat 13 dikatakan, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Puji Tuhan. Sebab itu renungan kita berfokus pada bagaimana kita hari-hari ini harus dapat bertahan, ya. Kita tidak boleh mudah diprovokasi oleh keadaan-keadaan yang akan menggoncangkan atau kabar-kabar berita yang hari-hari ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Catatan firman Tuhan yang lain, kondisi akhir zaman adalah satu kondisi yang begitu sukar. Tetapi terkait dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Matius 24, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus menjadi orang-orang yang bertahan sampai pada akhir segala sesuatu. Sebab itu malam hari ini kita mau coba membuka satu kebenaran firman Tuhan lainnya yang dapat menolong kita bagaimana kita dapat bertahan, ya. Karena bertahan ini artinya bagaimana kita tetap ada pada posisi yang tidak beranjak. Tentunya dari iman kita yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak mudah terprovokasi dari berbagai keadaan untuk kita mundur dari kepercayaan kita. Kitab Ibrani katakan kita bukan orang-orang yang mundur. Amin. Sebab itu Efesus 6 ayat yang ke-10 dan 11 memberikan kita satu kebenaran atau kunci agar kita dapat bertahan. Efesus 6 ayat yang ke-10,
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, puji Tuhan, ini yang bisa kita terima. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu meneguhkan hati kita, tidak menyerah dengan berbagai kondisi. Kita memiliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan di balik semua hal-hal yang mau mencoba menggoyahkan kita. Dikatakan tipu daya iblis. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita terprovokasi dengan tipu-tipu daya iblis. Ya, keadaan dunia yang tadi dikatakan Matius membenci kita. Ya, kita seolah-olah ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya. Sedangkan kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Tetapi oleh sebab itu kita seringkali dibenci karena kita mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Dan ini yang harus kita sadari, dan kita harus berkuat di dalam diri kita. Kita perlu kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa baca ayat selanjutnya. Bahkan di ayat yang ke-13 dari Efesus 6 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, ya, pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ini PR-nya. Ya, sekalipun kita sudah menyelesaikan segala sesuatu, kita nggak jadi tawar hati. Ya, kita tidak menjadi biasa-biasa saja, tetapi kita makin menyala di dalam Tuhan, makin kuat, makin mengerti, ya, bahwa ada rancangan yang luar biasa, kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi. Lalu di dalam Yohanes pasal 6 ada catatan firman Tuhan lagi tentang bagaimana kita perlu memperhatikan. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Tuhan Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, kita diminta untuk bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Seringkali ini yang menjadi fokus kita. Seringkali tipu daya iblis membuat kita bekerja keras untuk, yaitu akar segala kejahatan uang, yang seolah-olah kita perlukan uang ini. Tidak salah, tetapi artinya ketika akhirnya kita terseret, terbelenggu, ya, kita akhirnya bekerja bukan untuk makanan, kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Seolah-olah kita diperbudak karena pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita lupa dengan kekuatan yang kita perlu dapatkan, makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali jam-jam ibadah kita tukar, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu menumpuk. Kita dibebankan, ya, dari berbagai pihak dengan segala keadaan-keadaan yang memang makin sukar. Tetapi ini menjadi satu jebakan atau tipu daya iblis untuk menjauhkan kita dari makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal, yaitu firman Tuhan. Telinga kita dijauhkan dari firman Tuhan, ya. Tetapi firman Tuhan malam hari ini sudah mengingatkan kita. Mari berjuang juga untuk makanan yang membawa kita bertahan sampai pada hidup yang kekal. Kita perlukan ini, makanan rohani kita, yaitu firman Allah, ya, makanan yang membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Ini yang perlu kita miliki, bukan sekedar makanan-makanan jasmani, ya, tetapi kita diarahkan untuk memperhatikan juga bangunan rohani kita ini, ya, yang justru akan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menolong kita semuanya untuk kita dapat tetap berdiri dengan kuat, dengan kokoh, dan kuasa Tuhan yang hari-hari ini kita perlu miliki, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, bagaimana orang-orang yang dikatakan di dalam Yohanes, ya, pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, menerima perkataan firman Tuhan ini, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, kuasa ini yang membawa kita boleh bertahan. Kuasa dari Tuhan, ya, yaitu kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis,
yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, tetapi kita mengerti bahwa orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan ini yang kita perlukan, kuasa firman Tuhan, perlengkapan senjata Allah. Ini yang perlu terus kita perhatikan, dan biarlah ini menjadi kekuatan kita. Ya, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan lagi, kita diberikan lagi kesanggupan untuk bertahan, ya, tetap pada posisi yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita senantiasa punya perlengkapan senjata Allah, punya makanan kekal, yaitu firman Tuhan yang akan membawa kita boleh bertahan, boleh diselamatkan. Orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan memberkati kita untuk dapat kita tetap mengerjakan keselamatan kita dan memperoleh sepenuhnya pada hari yang Tuhan siapkan buat kita semuanya. Sebab itu gereja Tuhan, mari bertahanlah dengan berbagai kondisi yang ada hari-hari ini. Kita tidak terprovokasi untuk jauh dari Tuhan, tetapi justru semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama akhiri renungan pada saat ini dengan berdoa lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk peringatan dari firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dapat tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Mungkin akan ada banyak tantangan, aniaya Tuhan Yesus yang datang, penderitaan-penderitaan yang datang, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk senantiasa memiliki kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Kekuatan itu Tuhan Yesus memampukan kami untuk dapat terus berdiri tegak di hadapan Tuhan, memampukan kami untuk dapat tetap bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan, menanti-nantikan Engkau. Sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan lagi menjadi suatu kesegaran bagi setiap jiwa kami, kesegaran bagi kehidupan rohani kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat tetap mengingat setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan dengan segala keadaan-keadaan yang ada. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama-sama kami boleh saling menguatkan dan dapat tetap bersekutu dengan orang-orang kudus-Mu, supaya kami senantiasa tetap bersatu hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat bertahan sampai pada akhirnya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak, pasangan kami, saudara bersaudara. Tuhan tetap jaga kami dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, supaya kami boleh tetap menyaksikan kemurahan Tuhan, dan lebih banyak lagi orang-orang yang dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan bangsa dan negara kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Jaga pelihara Tuhan Yesus, supaya di dalamnya kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akhiri renungan pada saat ini dengan mengucap syukur dan dengan tetap memegang teguh janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tosyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati.